Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait pengertian dari qadhiyah atau proposisi. Nah, sekarang ini akan menjelaskan pembagian dari qadhiyah, pembagian dari proposisi. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim? Summal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Summal qadaya, kemudian adapun qadhiyah, proposisi, indahum menurut manatiqah ulama mantik, kismani ialah dua bagian. Syartiyatun yaitu berupa syartiyah, hamliyatun dan berupa hamliyah. Artinya qadhiyah itu dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan qadhiyah syartiyah dan yang kedua disebut dengan qadhiyah hamliyah. Wasani, dan adapun yang kedua yang disebut dengan asani ini adalah hamliyah. Sekarang akan membagi qadhiyah hamliyah. Wasani, dan adapun yang kedua kulliyatun ialah berupa kulliyah, syakhsiyatun dan berupa syakhsiyah. Wal awwalu, dan adapun yang pertama yang dimaksud dengan pertama di sini adalah kulliyah. Ini akan membagi kulliyah. Imma musawwarun, ada kalanya ialah musawwar. Musawwar ini didahului dengan kuantor, ada kuantornya. Wa imma muhmalu, dan ada kalanya muhmal, dibiarkan tanpa didahului dengan kuantor, tanpa diberi kuantor. Kulliyatun syakhsiyatun wal awwalu imma musawwarun wa imma muhmalu. Sekarang akan menjelaskan kuantor. Wasuru, dan adapun kuantor, kulian pada kuli universal, wa juz'iyan dan juz'i partikular, yuro ialah dilihat apa asur, wa arba'un dan ialah empat, aksamuhu adapun bagian-bagian asur kuantor, hai sujaro sekiranya terjadi apa asur. Imma bikullin, ada kalanya dengan kul, au bi ba'din atau dengan ba'din, au bila syai'in atau bila syai'. Walaisa ba'du, dan laisa ba'du, au syibhin atau serupa, jelas apa sur. Wa kulluha, dan seluruhnya qadhiyah, mujabatun ialah mujabah positif, wa salibatun dan salibah negatif. Fahiyah, maka adapun qadhiyah secara keseluruhan, idan jika demikian, ilas tamani pada 8, aibatun ialah aibah. Aibah ini artinya raji'ah kembali. Semuanya secara keseluruhan qadhiyah hamliyah dengan pembagian yang sudah disebutkan barusan, yaitu ada 8 ya. Ilas tamani pada 8, aibatun ialah kembali. Ada 8 qadhiyah hamliyah. Wal awwalul mawdu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah
Wal awwalu dan adapun yang pertama al maudhu ialah disebut dengan al maudhu. Ini adalah bagian-bagian yang menyusun qadhiyah hamliyah. Bagian pertama disebut dengan maudhu. Wal awwalu dan adapun yang pertama al maudhu ialah maudhu fil hamliyati di dalam qadhiyah hamliyah. Wal akhiru dan adapun yang terakhir al mahmulu ialah disebut dengan al mahmul bisawiyati dengan setara, bisawiyati dengan setara. Jadi secara keseluruhan ini bait ini akan menjelaskan terkait bagian-bagian dari qadhiyah. Yang pertama yaitu qadhiyah syartiyah dan qadhiyah hamliyah. Kemudian yang kedua membagi secara keseluruhan qadhiyah hamliyah. Berkata aku, ini perkataan dari Syarik yaitu Syekh Ad-Damanhuri. Al-qadhiyatu kismani. Dan adapun qadhiyah proposisi kismani ialah dua bagian. Nah, di setiap pembagian apapun itu ya, termasuk pembagian qadhiyah di sini harus ada yang disebut dengan asasul taksim atau asasul kismah, dasar pembagian. Nah, di sini dasar pembagian dari qadhiyah dibagi pada syartiyah dan hamliyah ini, dasar pembagiannya itu apa? Dasar pembagian dari qadhiyah ini di sini adalah bi'tibarin nisbah, berdasarkan nisbah. Qadhiyah jika melihat atau berdasarkan nisbahnya itu dibagi menjadi dua. Apabila nisbahnya itu adalah antara mahmul dan maudhu, maka itu disebut dengan hamliyah. Jadi ya, ini yang pertama. Jadi apabila di dalam qadhiyah itu nisbahnya yang terjadi antara mahmul dan maudhu, maka qadhiyah itu disebut dengan qadhiyah hamliyah. Nah, yang kedua, apabila qadhiyah itu nisbahnya terjadi antara tali dan muqaddam atau antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan qadhiyah syartiyah. Kemudian yang qadhiyah syartiyah ini agar lebih terperinci lagi, kemudian qadhiyah syartiyah ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syartiyah muttasilah. Kapan disebut dengan syartiyah muttasilah? Yaitu apabila hubungan antara muqaddam dan tali itu adalah hubungannya adalah hubungan talazum atau hubungan ittisal, hubungan keterkaitan antara muqaddam dan tali. Maka syartiyah itu disebut dengan syartiyah muttasilah. Kemudian apabila hubungan antara muqaddam dan tali itu adalah hubungan infisal, keterpisahan antara muqaddam dan tali, pertentangan antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan syartiyah munfasilah. Sehingga secara keseluruhan ya, qadhiyah itu berdasarkan nisbahnya dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kapan disebut dengan qadhiyah hamliyah? Yaitu apabila nisbah yang terjadi di dalam qadhiyah itu, di dalam proposisi itu, nisbahnya antara mahmul dan maudhu. Yang kedua disebut dengan qadhiyah syartiyah. Kapan qadhiyah disebut dengan syartiyah atau terbagi ke syartiyah? Yaitu apabila nisbah di dalam qadhiyah itu terjadi antara muqaddam dan tali atau tali dan muqaddam. Kemudian yang syartiyah ini apabila nisbah yang terjadi antara muqaddam dan tali itu adalah talazum, saling terkait atau ittisal, atau saling taklik ya, antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan muttasilah. Kemudian apabila nisbah yang terjadi di dalam qadhiyah syartiyah itu di dalam qadhiyah syartiyah antara muqaddam dan tali nisbahnya adalah nisbah infisal, keterpisahan, maka disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah.
Aqulu berkata aku al-qadiyatu adapun qadiyah ismani ialah dua bagian. Pertama, syartiyatun disebut dengan syartiyah, wa hamliyatun dan yang kedua disebut dengan hamliyah. Ini penjelasannya sudah disebutkan barusan. Wal ula dan adapun yang pertama yaitu syartiyah, yakti ialah akan datang al kalamu apa pembahasan alaiha atas al ula fil matan di dalam nazam. Jadi nanti secara khusus terkait qadiyah syartiyah ini ada penjelasan lain di dalam matan di dalam nazam yang akan disampaikan oleh nazim oleh Syekh Al-Akhtari. Nah, sekarang fokusnya yang akan dibahas, yang akan dibagi yaitu adalah qadiyah hamliyah. Namun insya Allah secara terperinci kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga ini dapat bermanfaat dan semoga dapat mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.